Seorang pekerja biasa bisa langsung dipecat ketika berbuat salah. Tapi di Senayan, anggota dewan yang bikin kontroversi besar hanya dinonaktifkan. Tetap dapat gaji, tetap dapat tunjangan, tetap hidup nyaman dengan uang rakyat. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Atau justru sandiwara yang merampas akal sehat kita semua? Indonesia baru saja diguncang oleh drama politik yang memperlihatkan wajah asli DPR kita. Nama-nama artis sekaligus anggota dewan, Ahmad Saroni, Nafa Urba, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Wakil Ketua DPR Adi Skadir, berubah dari selebritas dan pejabat terhormat menjadi pusat kemarahan rakyat. Sahroni melecehkan aspirasi rakyat dengan sebutan orang paling tolol sedunia. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Nafa menambah luka dengan komentar soal tunjangan rumah dan kemacetan. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR gitu. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatin ya. Uya dan Eko berjoget di forum kenegaraan. Adis dengan santainya menyebut 50 juta rupiah tunjangan rumah adalah hal yang wajar. Yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dan dinaikkan itu, tapi dengan gaji yang kurang lebih 69 juta per bulan, dengan kondisi ekonomi Jakarta sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik, walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan upaya efisiensi. Bagi rakyat ini bukan sekedar salah ucap atau kelakuan konyol. Ini simbol betapa DPR semakin jauh dari penderitaan bangsa ini. Partai-partai buru-buru ambil langkah politik. Mereka dinonaktifkan. Sekilas tampak seperti hukuman. Dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, penonaktifan hanyalah kosmetik. Mengapa? Karena status anggota DPR mereka tetap melekat. Mereka masih berhak duduk di kursi parlemen. Dan yang paling menyakitkan, gaji puluhan juta, serta tunjangan tetap mengalir ke rekening pribadi mereka. Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 pasal 19 dengan tegas menyebut, meski diberhentikan sementara, anggota DPR tetap dapat hak keuangan. Jadi sebenarnya mereka dihukum hanya di mata publik, tapi tidak di kenyataannya. Ini bukan hukuman, ini hanyalah trik politik untuk meredam amarah rakyat. Lantas mengapa mereka tidak dipecat saja? Jawabannya ada di tumpukan aturan yang berlapis-lapis. Pemberhentian penuh baru bisa dilakukan jika ada vonis pengadilan, pelanggaran sumpah jabatan, atau kasus pidana berat. Semua itu harus melalui Mahkamah Kehormatan Dewan, atau biasa disebut dengan MKD. Tapi mari kita jujur, seberapa sering MKD benar-benar bertindak tegas? Bukankah sejarah mencatat banyak anggota DPR yang terseret kasus, tapi hanya berakhir dengan teguran, bahkan ada yang lolos sama sekali. Rakyat dipaksa percaya bahwa aturan dibuat untuk menjaga kehormatan dewan. Tapi nyatanya, aturan ini lebih mirip benteng kokoh yang melindungi elit dari konsekuensi kesalahan mereka sendiri. Di luar gedung DPR, jutaan rakyat bekerja keras demi sesuap nasi. Buruh di PHK tanpa pesangon. Petani merugi karena harga panen anjlok. Nelayan tercekik oleh biaya solar. Tapi di dalam gedung Megah Senayan, anggota dewan yang dinonaktifkan tetap bisa hidup tenang dengan fasilitas dari negara. Nonaktif tapi tetap bergaji. Salah tapi tetap mendapat kehormatan. Seolah-olah DPR ingin mengirim pesan ke rakyat. Kami kebal, kami tak tersentuh. Ironi ini memperdalam jurang antara rakyat dan wakilnya. Demokrasi yang seharusnya menjadi suara rakyat, kini berubah menjadi panggung sandiwara, di mana elit bisa tertawa sementara rakyat tetap menangis dengan penderitaannya. Pertanyaannya, sampai kapan kita biarkan aturan dibuat hanya untuk melindungi mereka, bukan kita? Apakah cukup dengan nonaktif? Atau sudah saatnya rakyat mendesak pemecatan penuh, bahkan perubahan sistem yang lebih adil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar. DPR bukan panggung hiburan. DPR adalah mandat rakyat. Dan mandat itu tidak boleh dipermainkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.